Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2321. Ambil nyawanya saat dia jatuh. Bunuh orang ini. Dia saat ini benar-benar kehabisan tenaga seperti lampu tanpa minyak. Jangan beri dia kesempatan untuk pulih. Cepat bunuh dia. Ye Yuan saat ini kurus seperti tongkat, tampak seperti zombie kering, tampak mengkhawatirkan di mata. Melepaskan lebih dari 10 gerakan pedang berturut-turut, bahkan jika Ye Yuan menelan beberapa pil obat, dia masih diperas hingga kering. Bahkan daging dan darah tubuhnya praktis tersedot kering oleh hormat pembunuh dewa tanpa batas. Ketika banyak pusat kekuatan ras dewa melihat pemandangan ini, mereka segera memerintahkan monster jurang untuk mengepung Ye Yuan. Jelas, ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Ye Yuan. Untuk sesaat, banyak tokoh dikdaya yang menyerbu ke arah Ye Yuan. Pembangkit tenaga ras dewa yang mengalir ke arah Ye Yuan di sisi ini segera mengurangi tekanan pada pembangkit tenaga manusia di sekitarnya. Banyak pusat kekuatan manusia menghela nafas lega satu demi satu. Esensi ilahi Ye Yuan sudah habis. Dia tidak punya cara untuk menghadapi pusat kekuatan ras dewa dan monster jurang saat ini. Namun hal ini tidak membuatnya bingung. Hanya melihatnya menjentikkan jarinya berulang kali. Formasi arai pelindung yang kuat terbentuk dalam sekejap. Serangan yang tak terhitung jumlahnya mendarat pada formasi arai, mengeluarkan suara gemuruh yang sangat kuat. Formasi arainya memancarkan cahaya yang menyilaukan, menghalangi serangan dari segala arah. Formasi arai Ye Yuan sangat stabil. Bahkan ketika menghadapi serangan sekuat itu, ia masih sangat stabil. Namun semakin banyak pusat kekuatan ras dewa mengalir ke sisinya, membuat formasi arai yang kuat mulai goyah juga. Di dalam formasi arai, Ye Yuan membangun formasi arai sekali lagi dan mulai memurnikan pil. Kali ini, kecepatannya jelas melambat secara signifikan, mulai mengejar kualitas. Para pembangkit tenaga ras dewa yang menyerang formasi arai semuanya sangat cemas. Pada saat ini, keunggulan pusat kekuatan jalur alkimia telah ditunjukkan. Ye Yuan, pusat kekuatan jalur alkimia yang menakutkan ini, sebenarnya secara langsung memurnikan pil di medan perang untuk mengisi ulang. Dengan cara ini, kemampuannya untuk bertarung terus-menerus sangatlah terlalu menakutkan. Sebelum jalur alkimia menurun, dalam pertempuran kiamat yang lalu, pusat kekuatan jalur alkimia dengan jelas mengeluarkan kemampuan luar biasa, membawa masalah besar pada ras dewa. Oleh karena itu, itulah mengapa Origin Guard tidak keberatan membayar mahal untuk datang ke alam hati awan dan membunuh pusat kekuatan jalur alkimia di sini. Tapi keributan yang terjadi di Ye Yuan di sisi ini terlalu besar, sehingga menarik semakin banyak ras dewa dan monster jurang. Arai besar Ye Yuan juga mulai berada dalam situasi yang berbahaya. Bagaimanapun, ini bukanlah pertarungan satu orang, tapi pertarungan antar populasi, pertarungan super yang melibatkan puluhan juta orang. Semuanya, ayo pergi dan lindungi Sage kedua. Dengan adanya dia, kemampuan bertahan hidup kita akan meningkat pesat. Itu benar, kekuatan tempur Sage kedua sangat mengejutkan, bahkan di atas pembangkit tenaga ras dewa. Selama dia memulihkan kekuatannya, kekuatan tempur kita akan meningkat pesat. Semuanya, serang bersama, kurangi tekanan Sage kedua, biarkan dia bisa memurnikan pil dengan tenang. Kelompok manusia yang kuat dengan jelas menyadari betapa seriusnya masalah ini. Jika mereka membiarkan Ye Yuan menarik perhatian orang lain saat ini, setelah Ye Yuan dikalahkan, mereka tetap tidak bisa lepas dari nasib dibunuh. Oleh karena itu, banyak pusat kekuatan manusia yang berkerumun secara spontan, dan mereka berhadapan dengan pusat kekuatan ras dewa dan monster jurang, mengurangi tekanan Ye Yuan. Di dalam formasi arai, Ye Yuan merasakan sesuatu, perlahan membuka matanya. Ada banyak pusat kekuatan manusia yang saat ini membelanya dengan ketat. Banyak orang bahkan langsung diledakkan oleh pusat kekuatan ras dewa. Melihat adegan ini, wajah Ye Yuan juga tidak bisa membantu berubah karena ini. Dalam kesannya, manusia yang berkuasa semuanya egois dan tidak peduli dengan orang lain. Ia tidak menyangka bahwa hari ini, dalam situasi hidup dan mati, mereka justru berinisiatif untuk datang dan membantunya. Tentu saja, mereka melakukannya demi secercah harapan. Tapi saat ini, kemampuan mereka melepaskan pandangan sektarian memang memperluas wawasan Ye Yuan. Ye Yuan dengan paksa mengekang pikirannya dan mengabdikan seluruh pikiran dan tubuhnya untuk proses penyempurnaan pil. Pada saat ini,
dia menyempurnakan pil obat dengan kecepatan tercepat adalah pembayaran terbesar bagi yang lain. Setelah beberapa jam, pil obat mengeras di dalam formasi arai. Ini adalah pil Dao. Sementara saat ini, zombie-zombie sudah tergeletak di tanah di sekitar formasi arai Ye Yuan. Banyak pusat kekuatan manusia yang binasa demi melindunginya. Ye Yuan langsung menelan pil obat itu tanpa ragu sedikit pun. Setelah meminum pil obat, tubuh kurus Ye Yuan segera tampak dipenuhi udara, pulih ke bentuk aslinya dengan sangat cepat. Dan auranya juga meroket, ranah kultivasinya langsung meningkat pesat. Setelah 100 tahun terakumulasi, energi spiritual yang kuat dari alam hati awan, ditambah energi menakjubkan di dalam pil Dao ini, alam Ye Yuan bangkit sekali lagi. Wilayahnya saat ini sudah setara dengan Kaisar Surgawi lapis kedua. Ye Yuan keluar dari formasi, ribuan pedang terbang menari-nari di sekelilingnya, niat membunuhnya sangat menakjubkan. Kalian telah bekerja keras, serahkan sisanya pada Ye ini. Kalian semua ikuti ini Ye ini akan mengeluarkan kalian semua. Sambil berbicara, formasi pedang terbang keluar. Tempat-tempat yang dilewatinya menuai kehidupan dari pusat kekuatan ras dewa dan monster jurang tanpa kendali. Dengan tingkat kekuatan Ye Yuan saat ini ditambah dengan berbagai kekuatan yang dimilikinya, dia benar-benar memandang rendah para tokoh dikdaya Kaisar Surgawi tingkat menengah. Ye Yuan memimpin, membuka jalan di depan, dan pembangkit tenaga manusia lainnya mengikuti dari belakang. Saat Ye Yuan membuka jalan di depan, tekanan kekuatan manusia turun tajam. Lagi pula, bahkan jika itu adalah ras dewa dan ras iblis jurang maut, tokoh dikdaya yang bisa mencapai Kaisar Surgawi tahap akhir juga bisa dihitung dengan satu jari. Pusat kekuatan tingkat ini, mereka semua memiliki lawannya sendiri dan tidak dapat mengalihkan terlalu banyak orang untuk menghadapi Ye Yuan dan orang-orang di sisinya. Terlebih lagi, dalam pertempuran skala besar ini, sebagian besar seniman bela diri adalah orang-orang dengan kekuatan yang sangat rendah. Bagaimanapun juga, para ahli kekuatan tempur tingkat tinggi hanyalah minoritas. Origin Guard meluncurkan perang ini, yang sebenarnya dia targetkan masih merupakan kekuatan tempur kelas atas seperti leluhur pengobatan dan Wing. Bagaimanapun, ancaman mereka jauh lebih besar daripada Ye Yuan. Menargetkan Ye Yuan dengan kekuatan tempur dua regu yang luar biasa sudah menganggapnya sangat tinggi. Tapi yang jelas, Origin Guard masih meremehkan kekuatan tempur Ye Yuan. Dia meminjam kekuatan artefak Dao dan dengan paksa membunuh kedua regu ini. Saat ini, tempat yang dilewati Ye Yuan mirip dengan tanah tak bertuan. Lebih dari 1000 pedang terbang seperti sabit demi sabit, menuai kehidupan di mana-mana. Ye Yuan saat ini memiliki rambut panjang yang berkibar-kibar saat membunuh orang, mirip dengan dewa pembunuh yang turun secara pribadi. Ras dewa yang kuat dan monster jurang seperti domba yang menunggu disembelih di depan Ye Yuan. Mereka sama sekali tidak mampu menahan kekuatan pedangnya. Ye Yuan membawa manusia yang menjaganya dan menyambungkannya ke pasukan ras dewa seperti pedang tajam. Segera, dia membantai musuh-musuhnya sampai pasukan ras dewa berada dalam kekacauan. Orang ini hanyalah dewa pembunuh. Dia terlalu kuat, kita tidak bisa menghentikannya. Mundur, cepat mundur, orang ini tidak terkalahkan. Orang ini terlalu kuat, kami sama sekali bukan pasangan yang cocok. Cepat pergi, mintalah para bangsawan untuk datang. Semakin banyak manusia berkumpul di sekitar Ye Yuan, mengikutinya untuk menerobos. Dalam pertempuran sebelumnya, pusat kekuatan manusia menderita kerugian besar, dan jumlah korban hampir setengahnya. Tapi saat ini, setelah Ye Yuan bergabung dengan pertempuran utama, situasinya langsung berbalik. Ye Yuan sendiri seperti mesin pertarungan, berputar-putar sepanjang jalan. Kekuatannya cukup kuat dan dia tidak akan terlalu berhati-hati karena kekuatan pihak lain. Untuk sesaat, keseimbangan perang mulai condong ke arah manusia. Dua pasukan bertempur, sang jenderal seringkali berperan sebagai faktor penentu. Seorang jenderal pemberani dapat membunuh beberapa putaran pasukan musuh, langsung membunuh hingga kubu pihak lain berada dalam kekacauan. Poin ini juga cocok untuk pertarungan seniman bela diri skala besar. Jelas sekali, Ye Yuan adalah orang seperti itu. Awalnya, ras dewa memiliki terlalu banyak orang seperti itu, membunuh masuk dan keluar dari kubu manusia, mirip dengan tanah tak bertuan. Namun kini, situasinya tiba-tiba berubah. Ye Yuan bergegas dan juga mirip dengan tanah tak bertuan. Ras dewa memang kuat, tapi Ye Yuan lebih kuat. Segera, Ye Yuan membawa pasukan manusia dan langsung membunuhnya. Pasukan ras dewa menderita banyak korban.
Awalnya ini adalah pembantaian sepihak terhadap umat manusia oleh ras dewa. Tapi sekarang, hal itu berbalik, menjadi pembantaian sepihak umat manusia melawan ras dewa. Bukan karena kekuatan manusia meningkat, tetapi pihak manusia kini memiliki pilar. Kekompakan setiap orang menjadi berbeda dari sebelumnya. Sebuah sumpit mudah patah, 10 pasang sumpit akan kuat. Logikanya seperti ini. Manusia sebelumnya berada dalam keadaan terpecah belah, masing-masing berjuang untuk dirinya sendiri. Tidak ada cara untuk bersatu seperti untaian tali sama sekali. Tapi sekarang, semua manusia berkumpul di sekitar Ye Yuan, mereka memandang Ye Yuan sebagai pemimpin spiritual mereka. Dimanapun Ye Yuan bertarung, mereka akan mengikutinya. Setiap orang memiliki tujuan yang jelas. Oleh karena itu, kekuatan tempur mereka meningkat pesat. Pada saat ini, seluruh alam hati awan sudah menjadi puing-puing. Apapun gunung bulu, gunung hati awan, gunung awan musim panas, semuanya sudah lama berubah menjadi abu saat ini. Seluruh alam hati awan, hancur menjadi kehampaan. Dunia sudah hancur berantakan. Kita harus tahu, pusat kekuatan jalur alkimia yang datang ke alam hati awan kali ini, sebagian besar dari mereka adalah pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Pusat kekuatan tingkat ini, saat mereka bergerak, itu akan menghancurkan dunia. Apalagi masih ada Origin Guard dan leluhur pengobatan, pusat kekuatan tingkat berdaulat semacam ini. Ruang hancur sedikit demi sedikit, seluruh alam hati awan secara bertahap runtuh sepenuhnya. Saat ini, semua orang sudah bertarung dalam arus turbulens spasial yang gelap. Dalam kehampaan, titik-titik cahaya bintang tampak seperti bintang terang satu demi satu. Bintang-bintang ini terhubung berpasangan, membentuk jaring besar, menutupi seluruh alam hati awan. Ini adalah seni penguncian surga Grand Xingtian dari ras dewa. Beberapa puluh ribu pusat kekuatan ras dewa telah sepenuhnya menutup wilayah luar angkasa ini, semua orang tidak dapat melarikan diri dari wilayah langit berbintang ini. Ye Yuan tidak memimpin pasukan manusia untuk menyerang jaring berbintang ini dengan gegabah. Sebaliknya, dia membawa kelompok manusia yang kuat untuk menyerang ke sana kemari beberapa kali, membunuh sampai kelompok ras dewa berada dalam kekacauan yang tersebar. Bahkan pusat kekuatan alam Dao Surgawi 8 tanda tahap akhir pun tidak berani bertempur secara langsung. Oleh karena itu, semakin banyak pusat kekuatan manusia yang bergabung, pasukan manusia itu seperti air yang menggelinding, semakin besar semakin banyak ia mendayung. Banyak pusat kekuatan Kaisar Surgawi tahap akhir juga bergabung, menjadi kekuatan inti tim ini. Pusat kekuatan di sekitar Ye Yuan menjadi semakin banyak, dan tingkat kultivasi mereka semakin tinggi. Tidak peduli seberapa tinggi ranah mereka, seberapa kuat kekuatan mereka, setelah bergabung, mereka secara spontan akan menjadikan Ye Yuan sebagai pusatnya. Sekelompok pusat kekuatan Super Kaisar Surgawi tahap akhir berkumpul di sekitar Ye Yuan. Mereka mengikuti Ye Yuan dan menyerang kemana-mana, menumpas semua perlawanan. Segera, pasukan ras dewa dikalahkan sepenuhnya. Mereka melarikan diri ke segala arah, melarikan diri ke arah jaring bintang. Di samping Ye Yuan, Jimo berkata, Tuan Sage kedua, inti masalahnya masih ada di jaring berbintang ini. Kekuatan ras dewa terlalu kuat. Setelah pusat kekuatan tertinggi pulih, kita masih menjadi kura-kura di dalam toples. Selama pertempuran yang kacau, Jimo juga melihat pasukan yang dipimpin oleh Ye Yuan. Oleh karena itu, dia segera bergabung. Ketika dia melihat bahwa Ye Yuan adalah pemimpin pasukan ini, dia juga sangat terkejut. Perlu diketahui bahwa Ye Yuan pernah dikepung oleh dua regu Kaisar Surgawi tingkat menengah sebelumnya. Dia tahu bahwa kekuatan Ye Yuan sangat kuat, tetapi di bawah pengepungan kelompok besar sebesar itu, dia berpikir bahwa Ye Yuan pasti sudah mati. Tapi siapa sangka bukan saja Ye Yuan tidak mati, malah kekuatannya semakin meningkat. Yang lebih mengerikan lagi adalah dia benar-benar memimpin pusat kekuatan manusia dan dengan paksa membantai jalan berdarah. Namun, krisis yang ada belum terselesaikan. Mereka hanyalah keberadaan seperti semut di depan Origin Guard. Begitu pusat kekuatan alam Deva dari ras dewa menang secara menyeluruh, mereka akan tetap menjadi kura-kura di dalam toples. Ye Yuan mengangguk perlahan dan berkata, seni penguncian surga Grand Xingtian ini memperoleh esensi hukum ruang dan digunakan oleh beberapa puluh ribu pusat kekuatan alam Dao Surgawi 8 tanda. Kekuatannya tidak terbayangkan. Untuk memecahkan segel ini, seseorang harus menemukan titik lemah dari teknik ini. Kalau tidak, tidak ada cara untuk memecahkannya sama sekali. Jimo terkejut dan berkata, Sage kedua mahir dalam hukum ruang.
Bahkan kamu tidak bisa memecahkannya juga. Ye Yuan berkata, segel ini sudah menyentuh sumber kekuatan hukum ruang. Lebih dari 30.000 pusat kekuatan masing-masing menjalankan fungsinya masing-masing, membentuk ansambel yang sangat kuat. Dengan pencapaian hukum ruangku saat ini, mustahil untuk memecahkannya. Ketika semua orang mendengar kalimat ini, wajah mereka masing-masing menjadi pucat pasi. Di antara begitu banyak pusat kekuatan manusia, pencapaian hukum ruang Ye Yuan adalah yang tertinggi. Bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka situasi saat ini hanya bisa menunggu kematian. Ini, mungkinkah kita hanya bisa menunggu kematian? Jimo berkata dengan linglung. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku akan pergi dan menantang segel ini, lakukan apa yang kamu bisa dan serahkan sisanya ke surga. Ekspresi Jimo berubah muram dan dia berkata, Sage kedua, silakan. Serahkan ini pada kami, kecuali aku mati, jika tidak, aku sama sekali tidak akan membiarkan orang datang dan mengganggumu. Ketika Kaisar Surgawi mendengarnya, mereka bergemas satu demi satu. Ye Yuan sedikit menganggukkan kepalanya, mengambil langkah keluar, dan berlari lurus menuju jaring berbintang. Sesampainya di atas jaring berbintang, gelombang kekuatan pesona yang kuat menerkam secara langsung. Ye Yuan merasa bahwa wilayah ruang ini mirip dengan pelat baja, tidak mampu menembusnya sama sekali. Di atas kekosongan, fluktuasi yang sangat kuat bahkan terpancar samar-samar, mirip dengan pedang tajam yang tergantung tinggi di atas, mungkin memberikan pukulan fatal padanya kapan saja. Ye Yuan mahir dalam hukum ruang dan sangat menyadari kehebatan hukum ruang. Ia bisa menyerang saat maju, bisa bertahan saat mundur. Ia sangat tajam saat menyerang, kuat seperti besi saat bertahan. Beberapa tokoh dikdaya Kaisar Surgawi sebelumnya telah dikuasai oleh kekuatan spasial yang kuat. Mereka bahkan tidak bisa melawan. Satu lagi yang mati. Senang sekali melihat wajah-wajah putus asa dari manusia-manusia ini. Di bawah seni penguncian surga Grand Xingtian, sama sekali tidak ada orang yang selamat. Manusia ini mungkin tidak tahu bahwa seni mengunci surga Grand Xingtian adalah kartu truf kita yang sebenarnya. Ketika kelompok ras dewa melihat Ye Yuan datang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi sombong. Mereka sama sekali tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam dari luar kehampaan. Selama seseorang ingin melarikan diri dari kehampaan, mereka akan memberikan pukulan yang fatal. Ye Yuan tiba di bawah jaring berbintang. Para pusat kekuatan ras dewa baru saja akan melancarkan serangan ketika Ye Yuan tiba-tiba berhenti. Posisi di mana dia berhenti tepat, tempat yang kebetulan berada di luar jangkauan pembangkit tenaga ras dewa itu. Para pembangkit tenaga ras dewa marah sampai mereka hampir mengalami luka dalam. Ye Yuan berhenti di sana, memandangi jaring berbintang ini, dan dengan hati-hati mengukur jaraknya, merasakan gelombang spasial dari jaring berbintang tersebut. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba mengambil langkah keluar, memasuki jangkauan serangan dari pusat kekuatan ras dewa. Tiba-tiba, bintang bersinar. Aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar seperti hujan meteor, mendarat di tempat Ye Yuan berdiri. Setelah ledakan yang tak terhitung jumlahnya, sosok Ye Yuan tiba-tiba kembali ke tempatnya semula. Semua serangan gagal. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar melarikan diri. Seni penguncian surga Grand Xingtian dapat dengan mudah memusnahkan bahkan pusat kekuatan alam Deva, dia benar-benar melarikan diri. Siapa anak ini? Bagaimana dia bisa memahami hukum ruang yang begitu hebat? Ketika pusat kekuatan ras dewa melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka menatap dengan tercengang, wajah tidak percaya. Seni penguncian surga Grand Xingtian adalah segel spasial yang diciptakan oleh leluhur ras dewa. Kekuatannya tidak ada bandingannya. Dengan 36.000 orang merapal segel pada saat yang sama, hal itu dapat menghasilkan efek katalis, mendorong kekuatan hukum ruang ke tingkat sumbernya. Perlu diketahui, ini adalah salah satu hukum tertinggi, hukum ruang. Mencapai tingkat sumber, kekuatan mengerikan macam apa itu. Namun pemuda di depan mereka ini justru mengelak. Dan saat ini, segumpal darah segar tertinggal di sudut mulut Ye Yuan. Meskipun dia menghindari semua serangan tersebut, ledakan energi yang kuat masih melukainya. Pantas menjadi segel tingkat sumber Dao. Memang cukup menarik. Sudut mulut Ye Yuan tersenyum tipis, sosoknya bergerak, bergegas menuju jaring berbintang sekali lagi. Hal yang sembrono dan buta, kamu ingin menyelidiki misteri mendalam seni penguncian surga Grand Xingtian. Kalau begitu bayar dengan nyawamu sebagai harganya. Yuan Zhen melihat sosok itu dan berkata sambil tersenyum dingin.
Dia adalah salah satu dari 12 pusat seni penguncian surga Grand Xingtian dan dapat mengerahkan kekuatan 3.000 ruang, menyerang lawan. Tentu saja, dia punya identitas lain. Dia adalah salah satu dari 9 tetua faksi yang mendalam. Sebelumnya, Ye Yuan lolos hidup-hidup dari bawah tangannya. Hal ini membuatnya merasa sangat malu. Dia juga menyadari bahwa Ye Yuan sedang berusaha menemukan kelemahan seni penguncian surga Grand Xingtian, mencoba untuk keluar dari sini. Terhadap perilaku konyol semacam ini, dia tentu saja mencemoohnya. Itu hanya untuk melihat segel di tangannya terus bergerak. Tanda Dao yang menakutkan langsung menyulut ruang spasial. Dalam sekejap, beberapa ribu bintang menyala dan serangan spasial yang lebih mengerikan menyambut Ye Yuan. Ledakan yang menggelegar berkelap-kelip tanpa henti di kehampaan, seperti kembang api yang meledak, sangat indah hingga ekstrim. Hanya saja di balik keindahan ini tersembunyi niat membunuh yang mengerikan. Hehehe, penghancuran luar angkasa ekstrim, gerakan ini adalah serangan spasial tanpa sudut mati. Tidak peduli seberapa hebat kemampuanmu, kamu pasti akan mati juga. Yuan Zhen tertawa dingin. Hahaha, bagus sekali, Tuan Yuan Zhen. Tuan Yuan Zhen layak menjadi salah satu dari 9 tetua, mengesankan. Seni penguncian surga Grand Xingtian milik Tuan Yuan Zhen benar-benar menjadi semakin kompleks. Di atas kehampaan, pujian dari sekelompok anggota ras dewa datang. Membunuh manusia dengan kekuatan yang sedikit tidak layak untuk disebutkan, tetapi pemusnahan luar angkasa ekstrim ini tidak dapat dilakukan dengan santai. Dengan gerakan ini, bahkan pusat kekuatan alam Deva juga akan berubah menjadi abu. Kalian, cepat lihat, anak itu tidak mati. Dia mundur lagi. Tiba-tiba, seseorang berteriak kaget. Semua orang menoleh dan menemukan bahwa Ye Yuan sebenarnya berdiri di tempat yang sama dengan baik lagi entah sejak kapan. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ekspresi Yuan Zhen berubah drastis, dan dia berseru, ini tidak mungkin. Di bawah penghancuran luar angkasa ekstrim, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Tidak, tunggu, dia tidak menghindarinya sepenuhnya, dia terluka. Dia tidak salah melihatnya. Ye Yuan benar-benar terluka, apalagi lukanya tidak ringan. Pemusnahan luar angkasa yang ekstrim terlalu kuat. Ye Yuan mengeluarkan seluruh kemampuannya dan masih belum bisa menghindarinya sepenuhnya. Perlu diketahui, segel ini berada pada level sumber Dao. Kekuatannya tidak terbayangkan. Jika bukan karena Ye Yuan mahir dalam hukum ruang, bahkan jika pusat kekuatan alam Deva datang, dia juga pasti mati tanpa mengeluh. Sudah sangat mengesankan bagi Ye Yuan untuk bisa melarikan diri hidup-hidup. Ye Yuan saat ini sangat menderita, batuk darah di mulutnya tanpa henti, sudah terluka parah. Tapi ini jelas tidak membuat Ye Yuan bingung. Dia mulai memurnikan pil untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tapi terus-menerus menembakkan hormat pembunuh dewa tanpa batas sebelumnya membuatnya mengeluarkan sejumlah besar obat roh peringkat 8. Dia tidak memiliki banyak obat roh yang tersisa saat ini. Obat roh peringkat 8 bukanlah kubis, masing-masing sangat berharga. Jika bukan karena Ye Yuan yang mengobrak-abrik faksi tersembunyi, kali ini mustahil mendapatkan begitu banyak obat roh peringkat 8. Namun meski begitu, dia tidak memiliki banyak obat roh peringkat 8 yang tersisa. Setelah Ye Yuan mengonsumsi pil dewa peringkat 8 dan pulih dari luka-lukanya, dia menantang seni penguncian surga Grand Xingtian lagi. Kali ini, dia tidak menyerang dari sisi Yuan Zhen di sini tetapi menyerang simpul lain. Tanpa terkejut sedikit pun, Ye Yuan terluka parah lagi. Merasakan gelombang mengerikan yang datang dari kehampaan, Jimo dan yang lainnya berdebar-debar karena cemas dan takut. Gelombang ini terlalu mengerikan. Jika itu mereka, entah berapa banyak yang sudah mati. Setiap kali Ye Yuan menjelajah jaring bintang, mereka sangat khawatir, takut sesuatu akan terjadi pada Ye Yuan. Ye Yuan saat ini adalah harapan semua manusia. Jika dia mati, pada dasarnya mereka akan dihukum mati. Terinfeksi oleh Ye Yuan, semua pusat kekuatan manusia berlari ke depan tanpa mempedulikan keselamatan mereka, mati-matian melawan pasukan ras dewa. Sage kedua menari di ujung pedang untuk kita. Kita harus melindunginya dengan baik. Bunuh, bunuh, bunuh. Bertarunglah dengan sekelompok monster ini. Sage kedua berkata sebelumnya, dia pasti akan membawa kita keluar. Bahkan jika aku mati, aku juga tidak akan membiarkan sekelompok monster ini menyerang. Tanpa Ye Yuan, pasukan ras dewa kembali lagi. Hanya saja kali ini, bebannya jauh lebih berat bagi manusia. Di belakang mereka ada Ye Yuan, mereka tidak bisa menyerah. Oleh karena itu,
mereka hanya bisa menguatkan kulit kepala mereka dan bertarung sampai mati. Jika ada yang di depan meninggal, yang di belakang akan terus menggantikan. Masing-masing dari mereka tidak gentar dan tidak takut mati, dengan gigi menolak serangan ras dewa, menolak untuk mundur walau setengah langkah. Pembangkit tenaga ras dewa semuanya terlihat tergerak, kekuatan tempur manusia di mata mereka semakin besar, dan mereka sebenarnya tidak bisa masuk. Segera, obat-obatan roh pada Ye Yuan habis. Tapi dia masih menyerang seni penguncian surga Grand Xingtian lagi dan lagi. Luka di tubuhnya semakin parah, namun ia terus gagal menemukan titik terobosan. Hahaha, bocah sombong dan bodoh, jadi bagaimana meskipun kamu tahu hukum ruang? Seni penguncian surga Grand Xingtian adalah segel tingkat sumber. Tidak peduli bagaimana kamu memutar otak, kamu bisa melupakan untuk melarikan diri. Tunggu kematian dengan patuh. Yuan Zhen tertawa keras dan berkata, hal yang sembrono dan buta, lihat berapa lama kamu masih bisa bertahan. Seni penguncian surga Grand Xingtian adalah segel super yang digunakan bersama oleh lebih dari 30.000 orang. Ye Yuan setara dengan menghadapi 26 orang sendirian. Tapi dia melanjutkan tanpa ragu-ragu. Dia menyerang jaring bintang berulang kali, dan luka di tubuhnya semakin parah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, tubuhnya sudah mencapai batasnya. Tapi dia tetap bertahan. Di atas langit berbintang, gelombang tawa datang, mengejeknya karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Tapi Ye Yuan tidak peduli. Dia berkata sebelumnya, untuk mengeluarkan orang-orang ini, maka dia pasti akan mengeluarkan orang-orang ini. Nak, kamu datang dan tantang lagi jika kamu memiliki kemampuan. Lain kali, aku pasti akan memastikan kamu tidak kembali. Tawa liar Yuan Zhen datang dari atas kehampaan. Ye Yuan sudah bolak-balik 100 kali, tapi mereka tidak bisa membunuh Ye Yuan selama ini. Ini sendiri merupakan aib bagi mereka. Dalam situasi Ye Yuan saat ini, jika dia menantang lagi, dia pasti akan mati. Suara Yuan Zhen belum memudar ketika sosok Ye Yuan tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Dia menyerbu jaring berbintang sekali lagi. Hantu putih merobek langit berbintang dan langsung menuju jaring berbintang. Hantu putih itu berkilauan, seperti hantu, memberikan perasaan yang sangat aneh kepada orang-orang. Hahaha, ayolah. Kali ini, aku akan mengirimmu pergi. Ketika Yuan Zhen melihat Ye Yuan datang sekali lagi, dia tidak marah tapi malah sangat gembira. Ye Yuan terus menantang mereka. Meskipun dia terluka parah, dia masih bisa dianggap mundur tanpa cedera. Selain itu, pendekatan Ye Yuan yang terburu-buru tampak seperti sedang mempermainkan mereka. Tidak peduli seberapa besar hujan seranganmu, aku tetap teguh dan tidak tergerak. Rasa malu dari kelompok ras dewa berhasil dibangkitkan oleh Ye Yuan. Perlu diketahui, Ye Yuan menghadapi 36.000 orang sendirian. Yuan Zi, kamu dan aku bekerja sama untuk membentuk Peng Hinwi penekan neraka. Kali ini, kita harus memberantas bajingan ini, kata Yuan Zhen. Salah satu simpul lainnya, Yuan Zi, segera menjawab, baik. Bocah ini terlalu sombong. Kita harus membunuhnya kali ini. Segel skala besar yang digunakan bersama oleh dua hub besar, itu adalah serangan gabungan dari 6.000 orang. Tingkat kekuatan ini sungguh menakutkan untuk dilihat. Di bawah langit berbintang, sebuah sangkar besar tiba-tiba turun, menyelimuti Ye Yuan sekaligus. Kemudian, seluruh sangkar terlihat hancur berkeping-keping, dan ruangnya runtuh. Di dalam sangkar, ruang hancur, membentuk satu demi satu pecahan, berkilauan seperti kristal. Itu sangat indah. Ini juga merupakan asal mula Peng Hinwi penekan neraka. Tapi pemandangan ini adalah keputusasaan yang tak ada habisnya ketika dilihat oleh pusat kekuatan manusia. Sage kedua, perasaan duka menyebar di kubu manusia. Gelombang mengerikan yang datang dari atas kehampaan membuat pusat kekuatan manusia gemetar. Kekuatan Peng Hinwi penekan neraka kemungkinan besar beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Di bawah serangan sebelumnya, Ye Yuan sudah menderita luka serius, apalagi kali ini. Mereka melihatnya dengan jelas. Ye Yuan sama sekali tidak melarikan diri dari wilayah luar angkasa itu dan dia diselimuti erat oleh Peng Hinwi penekan neraka. Dalam keadaan seperti itu, Ye Yuan tidak punya kemungkinan untuk melarikan diri sama sekali. Hahaha, kali ini, lihat apakah kamu masih belum mati. Tawa Yuan Zhen datang dari atas kehampaan. Siapa yang memintamu untuk pamer? Siapa yang memintamu untuk berpose? Kali ini, lihat bagaimana postur tubuhmu.
Manusia seperti semut juga berani memprovokasi ras dewa yang mulia. Kematian tidak disesalkan. Tindakan Ye Yuan sebenarnya hanya untuk mencari jalan bertahan hidup. Meski begitu, dia menyerang seni penguncian surga Grand Xingtian berkali-kali lebih terlihat seperti sikap ras dewa. Membunuh Ye Yuan sekarang menurut mereka sangat memuaskan. Tapi tepat pada saat ini, di tengah-tengah Peng Hinui penekan neraka yang indah, sesosok tubuh berkulit putih perlahan keluar. Semua ras dewa segera tutup mulut. Wajah yang penuh senyuman mengejek berubah menjadi keterkejutan. Adegan ini terlalu tidak terbayangkan. Ye Yuan jelas sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya sebelumnya. Jadi bagaimana dia bisa keluar dari Peng Hinui penekan neraka? Pertanyaan ini bergema di benak semua ras dewa yang kuat. Lebih penting lagi, pemandangan ini terlalu megah di mata semua pusat kekuatan ras dewa. Ketika pusat kekuatan manusia melihat pemandangan ini, mereka sangat bersemangat. Selama Ye Yuan tidak mati, mereka masih punya secercah harapan. Ye Yuan mengambil satu langkah lagi dan mulai bergerak di dalam batas jaring bintang sekali lagi, niat untuk memprovokasi sangat kuat. Ketika Yuan Zhen melihat pemandangan ini, paru-parunya hampir meledak karena marah. Kali ini, niat Ye Yuan untuk memprovokasi terlalu jelas. Maknanya seperti mengatakan, kamu datang dan pukul aku, datang dan pukul aku. Yuan Zhen mengertakkan gigi karena kebencian dan berteriak dengan marah, bunuh untukku. Pemusnahan luar angkasa yang ekstrim. Kehampaan meledak, energi menakutkan dan kekuatan Dao Surgawi bergetar di kehampaan. Kali ini, Yuan Zhen benar-benar marah. Serangan mengerikan satu demi satu meledak di kehampaan. Berbagai segel seni penguncian surga Grand Xingtian ditampilkan, mengirimkan undulasi yang menakjubkan. Dan di dalam kehampaan, sesosok hantu putih tidak dapat ditentukan, bergerak maju mundur di dalam. Kali ini, Ye Yuan tidak seperti sebelumnya, dia mundur setelah menyerang sekali. Sekarang dia terus bergoyang di depan jaring berbintang. Dia bolak-balik di depan berbagai pusat kekuatan poros tengah. Namun betapapun mengerikannya serangan itu, mereka tidak dapat menyentuhnya. Semakin banyak Yuan Zhen bertarung, semakin dia khawatir, dan dia berkata dengan marah, serang bersama, jangan biarkan dia menyelidiki lagi. Pusat kekuatan poros tengah lainnya juga sangat khawatir, segera bekerja sama dengan Yuan Zhen. Seni penguncian surga Grand Xingtian ini, semua pusat kekuatan pusat memiliki pikiran yang terhubung untuk mengetahui apa yang dipikirkan orang lain. Tindakan Ye Yuan saat ini membuat mereka berdebar-debar karena cemas dan takut. Oleh karena itu, mereka tidak lagi mempedulikan hal-hal lain dan berencana untuk bergandengan tangan untuk melakukan gerakan terkuat seni penguncian surga Grand Xingtian. Seni membelah spasial besar. Kekuatan dari gerakan ini sangat mengerikan. Setelah dilemparkan, bahkan pusat kekuatan Deva Kutukan keempat harus menghindarinya. Tentu saja, serangan sekuat itu juga memiliki kerugian yang sangat besar. Setelah langkah ini dilakukan, kekuatan semua orang akan terkuras terlalu banyak. Dalam waktu singkat, seni penguncian surga Grand Xingtian akan jatuh ke dalam periode kelemahan. Tentu saja kelemahan ini bersifat relatif. Kekuatan lebih dari 30.000 orang digabungkan, tidak peduli seberapa lemahnya, tidak akan terlalu lemah. Semburan kekuatan penghancuran terombang-ambing tanpa henti di kehampaan. Kekuatan sumber spasial yang mengerikan hingga ekstrim meningkat pesat di tengah aliran turbulens spasial. Gelombang kekuatan yang mengerikan ini membuat ekspresi semua kekuatan manusia berubah secara liar. Terlalu kuat, sangat kuat. Kekuatan ini bahkan tidak lebih lemah dari leluhur pengobatan dan imam besar leluhur suci. Bagi para kaisar surgawi yang berkuasa, ledakan kekuatan ini terlalu menakutkan. Tuan Sage kedua, cepat kembali. Jimo meraung liar karena ketakutan. Tampaknya ada sepasang tangan besar yang terus-menerus merobek aliran turbulens spasial. Ruang angkasa hancur sekali lagi, badai spasial besar melonjak dalam kegelapan, seperti tsunami spasial yang terjadi. Suara ledakan yang luar biasa mengerikan bergema di seluruh dunia. Namun, Ye Yuan tidak mundur. Dia masih berlari di tengah badai spasial, seperti peselancar di tengah tsunami. Namun, tsunami semakin membesar dan semakin menakutkan. Sosok Ye Yuan berkedip-kedip di dalam, mengguncang orang-orang saat mereka menonton. Di sisi lain, Origin Guard merasakan sesuatu dan melihat ke arah jaring bintang dengan terkejut dan berkata, anak ini benar-benar luar biasa, hingga benar-benar mengeluarkan seni membelah ruang besar. Dua orang leluhur pengobatan dan Wing saat ini sudah berlumuran darah, luka mereka sangat parah. Melihat pemandangan ini,
Kedua mata mereka berbinar, memperlihatkan ekspresi penuh harapan. Origin Guard memandangnya dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, singkirkan harapanmu yang tidak realistis. Setelah seni membelah spasial besar dijalankan, kekosongan akan dimusnahkan dan semuanya akan kembali hening. Bagaimana anak nakal seperti Ye Yuan bisa menolaknya? Badai spasial menjadi semakin ganas, dan semakin membuat heboh. Sosok Ye Yuan berangsur-angsur ditelan tsunami dan tidak pernah muncul lagi. Yuan Zhen dan yang lainnya terengah-engah, kulit mereka pucat saat mereka menghela nafas lega dan berkata, orang ini akhirnya mati. Di sisi manusia, harapan yang baru saja menyala telah padam sepenuhnya oleh seni membelah spasial besar. Tapi saat ini, suara lemah tiba-tiba terdengar di tengah kerumunan. Semuanya, dengarkan perintahku. Setelah 3 napas waktu, setiap orang harus menggunakan gerakan terkuat mereka dan menyerang ke arah yang aku tunjuk. Yang berbicara justru Ye Yuan. Semua orang tidak tahu kapan dia benar-benar kembali ke sisinya. Selanjutnya tampil di tengah kerumunan. Tapi mendengar apa yang dia katakan, hati semua orang yang semula muram, kembali berapi-api. Ye Yuan mengabaikan yang lain dan mulai menghitung mundur. 3, 2, 1, pukul. Ye Yuan menjentikkan lengan bajunya dengan megah, seberkas cahaya pedang menerobos aliran turbulens spasial dan menunjuk ke sebuah bintang di jaring berbintang. Pembangkit tenaga manusia telah lama mengumpulkan kekuatan, menunggu untuk dilepaskan. Untuk sesaat, serangan yang tak terhitung jumlahnya menembus langit, terbang langsung menuju bintang itu. Yuan Zhen dan yang lainnya belum pulih dari Ye Yuan yang melarikan diri dari seni membelah spasial besar ketika mereka menemukan serangan kuat yang tak terhitung jumlahnya merobek udara dan tiba. Dan tempat di mana pedang Ye Yuan menunjuk adalah titik terlemah dari seni penguncian surga Grand Xingtian saat ini. Segel skala besar yang diaktifkan oleh beberapa puluh ribu orang pada saat yang sama, mustahil tanpa cacat. Tapi, seni penguncian surga Grand Xingtian selalu beroperasi terus-menerus. Titik lemahnya juga berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ditambah dengan kekuatan segel ini yang luar biasa, itu bisa melemahkan kelemahan segel ini tanpa batas. Ingin menemukan kelemahan segel ini hampir mustahil. Tapi sekarang, ditemukan oleh Ye Yuan. Ye Yuan menderita begitu banyak serangan dan nyaris lolos dari kematian. Itu demi momen ini. Memang benar segel ini luar biasa, tapi ada satu kelemahan besar. Itu karena itu disatukan. Dengan 36.000 orang yang bergabung bersama, kekuatan segelnya luar biasa dan tak tertandingi. Bagi mereka yang tidak mengetahui hukum ruang, atau pemahaman hukum ruang yang sangat lemah, segel ini tidak memiliki kelemahan. Tapi Ye Yuan mahir dalam hukum ruangnya sudah lama mencapai peringkat 7. Ditambah lagi, formasi arah Ye Yuan sudah mencapai tingkat sumber. Ketika dia melihat segel ini, itu benar-benar berbeda dari segel lainnya. Hanya sekali melihat dan Ye Yuan melihat bahwa segel besar ini dibuat dari 12 poros tengah. Oleh karena itu, dia memasuki batas salah satu poros tengah. Tempat yang dia masuki sebenarnya sangat cerdik. Itu adalah tempat yang jauh dari jangkauan hub lain. Oleh karena itu, dia terus menguji segel ini, untuk menemukan kelemahan seni penguncian surga Grand Xingtian. Selama proses ini, Ye Yuan sangat merasakan kekuatan segel ini dan misteri yang mendalam. Dunia spasial yang menakjubkan terbentang di hadapannya. Bagi Ye Yuan, formasi array ini tampaknya menganalisis hukum ruang sepotong demi sepotong, mengungkapkan kepadanya misteri mendalam hukum ruang. Meskipun dia terluka parah, dia melihat sekilas misteri hukum ruang yang mendalam. Pada saat terakhir, hukum ruang Ye Yuan berhasil menembus peringkat 8. Selain itu, ia juga menemukan kelemahannya. Cepat, kerahkan kekuatan untuk membantunya bertahan. Yuan Zhen berteriak keras karena panik. Namun, semuanya sudah terlambat. Baru saja mengeksekusi seni membelah spasial besar, itu sudah menghabiskan banyak sekali kekuatan mereka. Tidak ada cara untuk pulih dalam waktu singkat. Ye Yuan memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan fatal. Di atas kehampaan, serangan warna-warni tiba dalam sekejap, meletus dengan suara yang sangat dahsyat. Pembangkit tenaga ras dewa di posisi itu, yang menerima serangan yang tak terhitung jumlahnya sekaligus, langsung terkejut hingga memuntahkan darah segar dengan liar. Dia mati, modar sampai dia tidak bisa nungging lagi. Bintang ini langsung hancur. Sementara pada saat ini, pusat kekuatan manusia dapat merasakan bahwa kekosongan yang tertutup rapat akhirnya menunjukkan sedikit celah. Jejak celah inilah yang membuat semua pusat kekuatan manusia bergembira.
Sage kedua itu perkasa. Sage kedua menciptakan keajaiban sendiri. Sage kedua adalah orang yang menepati janjinya. Dia benar-benar membawa kita keluar. Setelah pertempuran ini, kami akan menghormati Sage kedua sebagai yang tertinggi. Untuk sesaat, sentimen sedang tinggi-tingginya. Manusia yang kuat menitikkan air mata rasa terima kasih atas keajaiban yang diciptakan Ye Yuan. Banyak orang bahkan menangis dengan sedihnya. Proses dari keputusasaan menuju harapan ini, membuat banyak hal lama menjadi melankolis dan sentimental. Jangan terlalu cepat bahagia, ini belum selesai. Semuanya, terus serang bersamaku. Saat itu, Ye Yuan berseru lagi dengan suara yang jelas. Kilatan cahaya pedang lainnya melintas. Kali ini, serangan semua orang menjadi lebih teratur. Kekuatan mereka juga menjadi lebih besar. Serangan yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh ke arah jaring berbintang lagi, bintang lainnya padam. Lagi, Ye Yuan tidak ragu-ragu, melancarkan serangan sengit terhadap jaring berbintang berulang kali. Bintang-bintang yang hancur juga semakin banyak. Jaring berbintang ini menjadi semakin redup. Ruang tertutup memiliki undulasi yang semakin besar dan sudah tidak mampu lagi menutup ruang. Seni penguncian surga Grand Xingtian runtuh dengan suara keras. Ye Yuan berteriak keras, semuanya, serang bersama-sama. Kelompok ras dewa ini masih sangat tangguh, kekuatan tempur mereka masih sangat kuat. Hanya saja tanpa seni penguncian surga Grand Xingtian, mereka tidak lagi mampu menjebak pembangkit tenaga manusia lagi. Mereka bisa membunuh sebagian dari kekuatan manusia tetapi tidak mampu membuat mereka semua tetap tinggal. Pusat kekuatan Kaisar Surgawi mahir dalam hukum ruang. Ingin membunuh mereka itu terlalu sulit. Ini juga alasan mengapa Origin Guard menyiapkan seni penguncian surga Grand Xingtian ini, menjebak semua orang dengan cara ini. Manusia tidak bisa menang, tapi mereka bisa lari. Origin Guard yang saat ini sedang dalam pertarungan sengit, ekspresinya tiba-tiba berubah liar, ekspresi terkejut di wajahnya. Ini tidak mungkin. Seni penguncian surga Grand Xingtian benar-benar rusak. Origin Guard kehilangan fokus dan juga terluka parah oleh dua orang leluhur pengobatan. Dua orang leluhur pengobatan merasakan ruang yang melonggar, wajah-wajah menampakkan ekstasi yang liar. Bukan hanya mereka, pusat kekuatan alam Deva juga memiliki kegembiraan yang luar biasa karena bisa selamat dari bencana. Meskipun lawan mereka sangat kuat, mereka bisa kabur sekarang. Memaksa Origin Guard mundur dengan satu gerakan, leluhur pengobatan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dia langsung masuk ke dalam kehampaan dengan cepat. Wing melepaskan semburan cacian ketika dia melihat situasinya, dasar orang tua yang tidak tahu malu. Kamu tidak memiliki rasa tanggung jawab sama sekali. Alam hati awan memiliki begitu banyak orang, namun kamu tidak peduli dengan mereka. Awalnya, semua orang disegel dengan kuat di ruang ini dan tidak punya tempat untuk mundur, dan mereka hanya bisa bersatu. Sekarang, seni penguncian surga Grand Xingtian telah rusak, yang juga merusak kesatuan kekuatan manusia ini. Sekarang, mereka hanya punya satu pikiran, yaitu lari. Alam Deva itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka tentu saja adalah kelompok pertama yang melarikan diri. Bahkan Ye Yuan di sisi ini juga memiliki banyak pusat kekuatan yang memilih untuk segera melarikan diri. Tentara yang awalnya bersatu langsung menjadi terpencar dan terpecah belah. Tapi pusat kekuatan yang berkumpul di sekitar Ye Yuan sejak awal, semuanya tidak pergi. Mereka masih mengikuti Ye Yuan dan mundur dengan tertib. Luka Ye Yuan sangat parah, hingga saat ini dia masih bertahan di sana dengan paksa. Jimo serta beberapa ahli menjaga di sisinya, dan membiarkannya mengonsumsi beberapa pil obat. Luka Ye Yuan sudah bisa dikendalikan. Dalam pertempuran ini, manusia menderita kerugian besar. Korban terbanyak adalah para alkemis elit. Namun ras dewa juga tidak lebih baik. Kerugian mereka juga sama tragisnya. Beberapa putaran serangan Ye Yuan membunuh sejumlah besar monster jurang maut dan anggota ras dewa. Tapi pusat kekuatan ras dewa jumlahnya sedikit. Yang menyerang di depan sebagian besar adalah monster jurang maut. Oleh karena itu, meskipun pertempuran ini tragis, kerugian ras dewa tidak terlalu besar. Namun pertarungan belum berakhir. Meskipun seni penguncian surga Grand Xingtian telah rusak, pusat kekuatan ras dewa ini masih mengejar mereka. Karena Ye Yuan memecahkan seni penguncian surga Grand Xingtian, dia juga mendapat perhatian besar di sisinya. Pada saat yang sama, banyak pusat kekuatan yang mengejarnya. Setelah leluhur pengobatan melarikan diri, Wing sendirian dan tidak bisa berbuat banyak, dan tidak lagi menjadi tandingan Origin Guard.
Itu hanya untuk melihat Origin Guard mengirim wing terbang dalam waktu singkat. Namun, dia tidak mengejarnya. Kemarahan Origin Guard saat ini sudah membubung ke langit. Skema yang dia rancang dengan hati-hati sebenarnya dirusak oleh anak nakal. Sosok Origin Guard bergerak, bergegas menuju Ye Yuan. Ye Yuan membawa gelombang kekuatan dan saat ini bertarung sambil mundur ketika tiba-tiba, aura yang sangat kuat datang dari jauh. Ekspresi Ye Yuan berubah drastis dan segera menyadari bahwa Origin Guard telah kehilangan kendalinya. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Ye Yuan langsung melakukan teleportasi yang lebih besar dan meninggalkan tim. Jimo, bawa Yun Yi mereka semua pergi. Aku akan pergi dan memancing orang tua itu pergi. Ye Yuan meninggalkan kalimat ini dan bergegas pergi. Benar saja, saat dia pergi, keduanya tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung mengejarnya. Tapi saat ini, Ye Yuan sudah memahami hukum ruang lapis ke-8, kecepatannya melewati kehampaan sangat cepat hingga ekstrim. Origin Guard juga tidak dapat mengejar ketinggalan dalam waktu singkat. Nak, tidak peduli di langit atau di bawah bumi, leluhur ini akan mencabik-cabik sumbirmu. Suara Origin Guard mengungkapkan niat dingin yang menusuk tulang, menunjukkan kemarahannya saat ini. Merasakan aura kuat di belakangnya yang semakin dekat, Ye Yuan tidak bisa menahan kegelisahannya. Origin Guard ini terlalu kuat. Kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Bahkan jika Ye Yuan memahami hukum ruang lapis ke-8 saat ini, dia masih jauh lebih rendah daripada Origin Guard. Melihat Origin Guard yang momentumnya sangat cepat berlalu, wajah Jimo dan yang lainnya sangat jelek. Sage kedua tidak hanya sangat berbakat, tetapi karakternya juga sangat benar. Dia tidak segan-segan menggunakan dirinya sebagai umpan untuk melindungi kita. Leluhur pengobatan sebagai orang nomor satu di jalur alkimia, ketika Sage kedua mematahkan belenggu ruang, leluhur pengobatan adalah orang pertama yang berlari. Itu benar-benar membuat orang merasa kecewa. Jika aku bisa melarikan diri kali ini, kaisar ini hanya akan mengikuti petunjuk Sage kedua. Hanya saja, aku tidak tahu. Pusat kekuatan kaisar surgawi ini berkata di tengah jalan dan tidak dapat melanjutkan lagi. Origin Guard terlalu kuat sampai dia membuat mereka sesak napas. Bahkan kerja sama antara leluhur pengobatan dan imam besar leluhur suci bukanlah tandingannya. Dengan sedikit kekuatan Ye Yuan, bisakah dia kembali hidup? Menghadapi seni mengunci surga Grand Xingtian, Ye Yuan menciptakan keajaiban. Tapi Origin Guard bukanlah seni penguncian surga Grand Xingtian. Dia bisa menyaingi seni penguncian surga Grand Xingtian sendirian. Seni penguncian surga Grand Xingtian memiliki kelemahan. Ye Yuan bisa menemukan kelemahannya, tapi Origin Guard tidak punya kelemahan. Setidaknya, pada level Ye Yuan, meskipun dia mengetahui kelemahan Origin Guard, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan Origin Guard. Kedua orang itu, satu di depan dan satu lagi di belakang, keluar dari kehampaan. Kecepatan Origin Guard luar biasa cepat. Dia bergerak di antara aliran turbulen spasial seperti tanah datar. Badai spasial yang dahsyat itu tidak berpengaruh sama sekali padanya. Namun dalam 2 hingga 4 jam, Origin Guard secara bertahap berhasil menyusul Ye Yuan. Lihat kemana kamu masih bisa lari. Menghancurkan rencana leluhur ini, bersiaplah untuk mati. Origin Guard tertawa dingin, sebuah tinju ditinju dengan gemuruh. Tanda Dao berkedip-kedip. Kekuatan yang sangat mengerikan secara langsung membagi aliran turbulen spasial menjadi 2, merobek udara dan tiba. Penampilan itu seperti pukulan yang membelah laut menjadi 2, membuat lidah orang keluh. Rambut Ye Yuan berdiri tegak, merasakan seluruh dunia sedang runtuh. Kekuatan mengerikan melonjak ke arahnya dari segala arah, menutup ruangnya sepenuhnya, tidak memberinya ruang untuk melarikan diri sama sekali. Pukulan Origin Guard menimbulkan kemarahan dan kekhawatiran. Kemarahan terjadi karena Ye Yuan merusak rencananya, membuatnya gagal mencapai kesuksesan pada detik terakhir. Kekhawatirannya disebabkan oleh bakat Ye Yuan yang terlalu menakutkan. Dia sudah melebih-lebihkan bakat Ye Yuan sebanyak mungkin. Namun pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan Ye Yuan. Eksistensi yang menciptakan seni penguncian surga Grand Xingtian tidak kalah dengan dia. Setelah segel ini digunakan, segel ini dapat dengan kuat bersaing dengan pusat kekuatan Deva Kutukan keempat. Dia mampu meluncurkan penyergapan kali ini. Ketergantungan terbesarnya adalah seni penguncian surga Grand Xingtian. Tapi siapa sangka kalau Ye Yuan berhasil memecahkan segel tak terkalahkan ini. Bakat seperti itu, jika dia membiarkan Ye Yuan terus tumbuh tanpa terkendali, itu akan menjadi pukulan telak bagi ras dewa.
Oleh karena itu, dia harus membunuh Ye Yuan dengan cara apapun. Dia menyadari bahwa dibandingkan dengan pembangkit tenaga jalur alkimia yang tak terhitung jumlahnya di alam hati awan, ancaman Ye Yuan jelas lebih besar. Membiarkan harimau kembali ke gunung, masalah di masa depan tidak akan ada habisnya. Pukulan ini, Origin Guard tidak menahan sedikit pun, langsung menggunakan serangan terkuatnya. Dia berencana membunuh Ye Yuan dengan satu pukulan, untuk mengakhiri semua masalah di masa depan. Dengan pukulan seperti Armageddon ini, Ye Yuan tidak memiliki kekuatan untuk melawan semuanya. Pukulannya belum tiba dan Ye Yuan sudah memuntahkan darah segar dengan liar. Seluruh tubuhnya seperti ditarik keluar dari perairan berdarah. Kali ini, dia benar-benar tidak berdaya. Origin Guard bukanlah Nine Origin. Pukulannya ini sama sekali tidak memberi kesempatan pada Ye Yuan. Terlebih lagi, bahkan jika Ye Yuan membawa Origin Guard ke dunia kekacauan, mustahil juga untuk membunuhnya. Saat Ye Yuan kehilangan semua harapannya, sesosok tubuh keluar dari kehampaan. Dia hanya melihatnya menggambar lingkaran di kehampaan dengan kedua tangannya, langsung menutupi Ye Yuan dan dirinya sendiri. Perisai ini mengeluarkan getaran hebat, aliran turbulens spasial langsung hancur berkeping-keping. Tapi perisai yang tampaknya biasa-biasa saja ini sebenarnya bertahan dari pukulan fatal Origin Guard. Seorang pria parubaya berpakaian kasar berdiri di depan Ye Yuan. Ye Yuan yakin dia belum pernah melihat pria parubaya ini sebelumnya. Tapi dia tidak tahu mengapa orang ini datang untuk menyelamatkannya. Origin Guard tiba sambil melolong. Melihat pria parubaya ini, wajahnya tampak muram. Serangan mematikannya sebenarnya diblokir oleh pria parubaya ini. Kekesalannya bisa dibayangkan. Siapa kamu, untuk benar-benar berani merusak rencana leluhur ini? Origin Guard memandang pria parubaya itu dan berkata dengan suara serius. Pria parubaya itu berkata dengan dingin, keluarga Jian, Jian Yunxin. Pria parubaya ini secara mengejutkan adalah putra Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam, Jian Yunxin. Pupil mata Ye Yuan mengerut. Dia tidak menyangka bahwa orang yang menyelamatkannya pada saat terakhir sebenarnya adalah anggota keluarga Jian. Alis Origin Guard berkerut dan dia berkata, keluarga Jian, Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam. Aku sudah lama mendengar bahwa Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam menghitung segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Menyerang alam hati awan kali ini, aku sudah meminta leluhur untuk mengambil tindakan, untuk melindungi rahasia surga, aku tidak menyangka hal itu masih diramalkan olehnya. Sepertinya aku meremehkan anggota keluarga Jian. Jian Yunxin berkata dengan dingin, dirimu yang terhormat memang melakukannya tanpa jejak. Namun belum lama ini, rahasia surga tiba-tiba berubah, membiarkan leluhur mendeteksi jejak kelainan. Saat dia mengatakan ini, mata Origin Guard dan Jian Yunxin tertuju pada Ye Yuan. Jelas sekali, jejak perubahan rahasia surga ini mendarat pada Ye Yuan. Jian Yunxin tidak mengetahui alasan batinnya, tetapi Origin Guard memahaminya di dalam hatinya. Awalnya, rencananya ini memang sempurna. Secara logika, mustahil bagi semua orang untuk melarikan diri dari seni penguncian surga Grand Xingtian. Tapi Ye Yuan berhasil menerobos saat itu, memecahkan seni penguncian surga Grand Xingtian, menghancurkan jejak rahasia surga ini. Begitulah cara Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam mendeteksi jejak kelainan. Ini bisa dikatakan sebagai suatu kebetulan, dan bisa juga dikatakan sebagai kesalahan Origin Guard. Jika Ye Yuan tidak berada di alam hati awan, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa memecahkan seni penguncian surga Grand Xingtian sama sekali. Termasuk leluhur pengobatan, semua orang harus mati di sini. Tapi Ye Yuan kebetulan ada di sini. Dia adalah variabel terbesar dalam peristiwa besar ini, tapi tidak ada yang menghitung keberadaannya. Begitu rahasia surga berpindah, hasil dari masalah ini mengalami perubahan yang tidak terduga. Origin Guard sangat marah dan berkata dengan suara serius, sungguh, pertimbangan akan memerlukan pengawasan, aku tidak menyangka bocah ini sudah kuat sampai-sampai dia bisa mempengaruhi rahasia surga. Jika aku sudah lama mengetahui bahwa ini akan menjadi seperti ini, leluhur ini akan langsung merencanakan untuk membunuh bocah ini terlebih dahulu. Jian Yunxin berkata dengan dingin, mengatakan lebih banyak kata tidak ada gunanya. Apakah dirimu yang terhormat ingin berperang atau mundur? Oh, kamu tampaknya sangat percaya diri, maka leluhur ini akan menilaimu dan melihat seberapa besar kemampuan yang kamu miliki. Ras dewa sangat percaya diri. Terlebih lagi, setelah kampanye ini, dia sangat khawatir pada Ye Yuan dan tentu saja tidak mau membiarkannya pergi begitu saja. Segera, kedua orang itu meledak seperti kilat.
Sebelum itu, Jian Yunxian menjentikkan lengan bajunya dan menghanyutkan Ye Yuan. Hanya terdengar serangkaian ledakan yang datang dari tengah aliran turbulens spasial. Seolah-olah langit dan bumi berguncang. Tingkat pertarungan ini bahkan lebih mengerikan daripada pertarungan 3 orang leluhur pengobatan sebelumnya. Ye Yuan dipenuhi rasa takut. Baru sekarang dia menyadari bahwa Origin Guard masih menyembunyikan kekuatannya. Ras dewa sangat kuat hingga membuat orang putus asa. Ye Yuan mengerti bahwa Origin Guard hanya menekan kekuatannya untuk memusnahkan semua pusat kekuatan jalur alkimia. Kalau tidak, jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, seni penguncian surga Grand Xingtian tidak akan mampu menahannya sama sekali. Dengan begitu, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa membasmi leluhur pengobatan dan Wing atau tidak, tapi ingin melenyapkan semua pusat kekuatan jalur alkimia, itu mustahil. Pada saat ini, Origin Guard tidak memiliki keraguan sedikit pun, menunjukkan kekuatan penuhnya. Benar-benar mengejutkan. Tapi yang lebih mengejutkan Ye Yuan adalah kekuatan Jian Yunxin sebenarnya tidak kalah sedikit pun dengan Origin Guard. Kedua orang ini bertarung hingga langit terbelah dan bumi terbelah di tengah aliran turbulens spasial, terkunci dalam pertempuran yang rumit. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Jian Yunxin muncul lagi di depan Ye Yuan, napasnya sedikit kacau. Jelas, dia tidak mendapatkan banyak keuntungan dalam pertempuran besar ini. Tentu saja, Origin Guard mundur pada saat ini. Jelas, dia juga tidak bisa melakukan apapun pada Jian Yunxin. Pengunduran diri Origin Guard, pusat kekuatan ras dewa lainnya secara alami tidak lagi tertinggal, dan juga mundur satu demi satu. Serangan yang menakjubkan ini berakhir di sini. Dalam pertempuran ini, meskipun manusia berhasil menyelesaikan cobaan tersebut dengan tipis, kerugiannya sangat besar. Manusia kehilangan hampir 60% alkemis elitnya. Seluruh alam hati awan runtuh sepenuhnya, menyebabkan lebih dari separuh murid leluhur pengobatan binasa. Imam besar leluhur suci menderita luka berat, dan murid-muridnya juga memiliki 3 orang yang meninggal. Berbagai leluhur juga menderita korban. Keberadaan orang nomor 1 di jalur alkimia, leluhur pengobatan, tidak diketahui. Seluruh dunia alkimia sebenarnya mengalami pukulan telak. Dapat dikatakan bahwa rencana Origin Guard berhasil setengahnya. Setelah pertempuran ini, dunia terkejut. Sebuah ras yang disebut ras dewa bangkit dari jurang maut, dan bencana melanda seluruh dunia bentangan surga. Segera, berita eksplosif lainnya muncul. 8 faksi ras dewa keluar secara serempak, memecahkan segel 3 jurang maut, dan melancarkan konfrontasi yang mengerikan dengan 8 klan suci ras iblis. 8 alam penekan jurang neraka kembali dengan kekalahan yang menyedihkan. Pusat kekuatan dari 8 klan suci yang binasa tidak terhitung jumlahnya, kerugiannya sangat besar. Namun kemudian, tangisan seorang gadis kecil tiba-tiba terdengar. Setelah itu kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Air banjir melonjak besar-besaran dan langit terbelah dan bumi terbelah. Seolah-olah akhir telah tiba. Dalam sekejap, pusat kekuatan ras dewa dan monster jurang yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan sebelum mereka berhasil menghalau serangan ras dewa. Satu batu menimbulkan ribuan riak. Seluruh dunia bentangan surga terkejut. Kita harus tahu, fondasi 8 klan suci sangat dalam. Kekuatan mereka berada di puncak eksistensi ketika ditempatkan di seluruh dunia bentangan surga, bukan hanya di ras iblis. Tetapi siapa yang tahu bahwa mereka sebenarnya tidak dapat menahan satu pukulan pun di depan pasukan ras dewa. Akhirnya, 8 alam penekan jurang neraka runtuh dan berubah menjadi puing-puing. Ras dewa memimpin pasukan jurang maut dan secara resmi melangkah ke dunia bentangan surga. Tirai pertempuran kiamat resmi ditutup. Di berbagai tempat di dunia surga, ras dewa muncul seperti babi tanah. Penghalang kedua dunia sudah penuh lubang. Atau bisa dikatakan bahwa ras dewa telah sepenuhnya memahami metode untuk melewati penghalang tersebut. Mereka datang dan pergi sesuka hati, menyebabkan gangguan besar pada dunia bentangan surga. Di Bodhidharma elang surgawi, Ye Yuan dan Jian Yunxin duduk saling berhadapan. Dalam pertempuran ini, pahala teman muda Ye adalah yang terbesar, kata Jian Yunxin. Mengapa senior mengatakan ini? Kata Ye Yuan. Dalam pertempuran ini, sedikit tarikan di satu area akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Ras dewa telah diam selama triliunan tahun. Namun kali ini, mereka mempersiapkan segalanya. Teman muda Ye mengacaukan rahasia surga dan mengganggu rencana keseluruhan ras dewa. Oleh karena itu, aku katakan bahwa pahala Anda adalah yang terbesar. Jian Yunxin berkata dengan sungguh-sungguh.
Ketika ras dewa secara diam-diam memusnahkan semua elit jalur alkimia, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Begitu mereka melancarkan serangan mendadak dan umat manusia dikejutkan, api perang akan berkobar di seluruh dunia bentangan surga dengan sangat cepat. Dengan begitu, kerugiannya akan jauh lebih mengerikan dibandingkan sekarang. Saat ini, rencana Origin Guard hancur, dan manusia telah bersiap sebelumnya. Kerugiannya secara alami telah berkurang secara signifikan. Ye Yuan tidak mengklaim pujian, tapi dia malah mengerutkan kening dan berkata, Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam telah menghitung segala sesuatu di dunia dan memahami rahasia surga. Terlebih lagi, negara-negara besar tersebut telah lama mengetahui dengan jelas masalah ras dewa. Jadi mengapa mereka tidak bisa bersiap menghadapi kekacauan ras dewa sejak dini? Jian Yunxin menyadari ketidakpuasan Ye Yuan dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Teman muda Ye, kamu menganggap enteng ras dewa. Kaisar ini tahu bahwa kekuatan tempurmu tidak ada bandingannya, tetapi seluruh umat manusia hanya menghasilkan kamu sendiri. Kamu tidak tahu betapa buruknya harga yang harus dibayar umat manusia dan ras iblis demi dunia bentangan surga saat ini. Dalam pertempuran kiamat yang lalu, meskipun ras manusia menekan ras dewa di dunia jurang, mereka juga menderita kehilangan vitalitas yang besar, 8 hingga 9 dari 10 ahli top sekarat. Selain itu, dalam pertempuran itu, banyak ajaran Dao yang punah, sehingga sangat membatasi perkembangan umat manusia. Bahkan hingga saat ini, umat manusia belum sepenuhnya pulih. Semua orang mengatakan bahwa Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam mengetahui segalanya, tetapi orang-orang ini tidak tahu bahwa rahasia surga tidak dapat diduga. Apalagi soal pertempuran kiamat peristiwa besar semacam ini, bagaimana bisa dihitung secara akurat. Ayah sudah lama bersiap menghadapi perubahan saat ini. Hanya saja dia juga tidak menyangka bahwa ras dewa muncul beberapa ribu tahun lebih awal dari yang dia hitung. Dengan ini, itu mengganggu semua rencananya. Mengenai rahasia tingkat ini, Ye Yuan benar-benar tidak tahu banyak. Hanya saja, menurut pandangannya, ras dewa tidak begitu mengesankan. Dia berpikir selama manusia menanganinya dengan hati-hati, mereka akan mampu mengalahkan mereka. Hanya saja melihatnya sekarang, dia terlalu naif. Tapi mendengar kata-kata Jian Yunxin, Ye Yuan teringat kata-kata Origin Guard. Mantan alkimia Dao umat manusia sangatlah mulia. Hanya saja saat ini semuanya sudah menurun. Bahkan leluhur pengobatan, kekuatan ini sepertinya masih pemula ketika ditempatkan di zaman terakhir juga. Dilihat seperti ini, umat manusia sebelumnya memang telah mencapai kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemungkinan besar, pusat kekuatan yang telah menyentuh kekuatan sumbernya jauh dari hanya satu. Terlebih lagi, ketika Ye Yuan berada di medan perang dewa kuno, Kaisar semesta luas yang memberinya pedang tulang juga pernah berkata bahwa para jenius kuno itu sangat kuat. Masing-masing dari mereka sangat berbakat. Di bawah konfirmasi dua fase, umat manusia saat ini benar-benar lemah. Dia juga secara bertahap mempercayai kata-kata Jian Yunxin saat ini. Bukan karena umat manusia tidak mau merespons, tetapi mereka tidak berdaya untuk merespons. Lalu, bagaimana dengan pusat kekuatan Dao leluhur itu? Bukankah mereka adalah eksistensi yang tak terkalahkan? Mungkinkah meskipun mereka mengambil tindakan, mereka tidak dapat menekan ras dewa juga? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jian Yunxin tertawa sendiri dan berkata, Dao leluhur. Itu benar, Dao leluhur memang menguasai hukum di suatu daerah. Sayang sekali, mereka adalah leluhur Dao umat manusia. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata, apa maksudnya ini? Jian Yunxin tersenyum dan berkata, tahukah kamu siapa yang memikul tanggung jawab Dao leluhur di zaman sebelumnya? Mata Ye Yuan mengerut dan dia berkata dengan kaget, mungkinkah, ras dewa? Jian Yunxin mengangguk dan berkata, benar, itulah ras dewa. Pembangkit tenaga ras dewa memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Ditambah dengan penambahan hukum, mereka benar-benar keberadaan yang tak terkalahkan. Karena mereka tidak terkalahkan, bagaimana umat manusia bisa mengalahkan mereka? Alis Ye Yuan sedikit berkerut, ekspresi ketidakpahaman terlihat di wajahnya. Jian Yunxin tersenyum tipis dan berkata, tidak ada keraguan bahwa leluhur Dao kuat, tetapi mereka memiliki kelemahan yang fatal. Dan umat manusia kita dengan tepat memahami kelemahan fatal ini. Begitulah cara kami mengalahkan mereka sepenuhnya. Harus dikatakan, keingintahuan Ye Yuan benar-benar terangsang. Ini adalah rahasia utama dunia bentangan surga. Dia tidak bisa membayangkannya sama sekali sebelumnya. Ternyata Dao leluhur sebenarnya masih memiliki kelemahan.
Kelemahan apa? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jian Yunxin berkata, hukum berkah dari leluhur Dao bersifat periodik, dan tidak abadi. Setiap zaman, berkah hukum leluhur Dao akan diambil kembali oleh Dao surgawi. Dan pada periode ini, leluhur Dao akan kembali ke keadaan paling primitifnya, menjadi manusia biasa. Dan periode inilah yang merupakan periode terlemah dari leluhur Dao. Di zaman terakhir, umat manusia diam-diam telah mengumpulkan kekuatan selama ini, dan mengeksploitasi kelemahan leluhur Dao ini, menyeret mereka ke bawah. Pikiran Ye Yuan bergetar hebat saat mendengarnya. Baru setelah itu dia tahu bahwa Dao leluhur masih memiliki rahasia seperti itu. Dia selalu berpikir bahwa Dao leluhur itu abadi dan tak terkalahkan. Ia tidak menyangka mereka sebenarnya masih memiliki kelemahan seperti itu. Hanya saja suatu zaman terlalu lama. Oleh karena itu, di mata orang-orang seperti hutan abadi dan tanpa debu, Dao leluhur yang tak terkalahkan adalah abadi. Karena itu masalahnya, mengapa leluhur Dao saat ini tidak mengambil tindakan untuk menekan ras dewa? Saat ini, Dao leluhur umat manusia seharusnya tidak diambil kembali oleh Dao surgawi kan? Ye Yuan bertanya. Berbicara tentang ini, Jian Yunxin mengungkapkan sedikit rasa jijik dan berkata, leluhur Dao saat ini, hehehe, dengan berkah hukum, mereka memang sangat kuat. Hanya saja kamu terlalu meremehkan ras dewa. Bisa dibayangkan, jika kucing diberkati hukum dan harimau diberkati hukum, apakah kekuatannya bisa sama? 8 leluhur ras dewa adalah mantan leluhur Dao. Meskipun kekuatan hukum yang diberkati pada mereka diambil kembali oleh Dao surgawi, mereka secara pribadi dapat memahami kekuatan hukum. Era pemahaman bukanlah lelucon. Saat itu, para ahli terkemuka umat manusia hampir punah dan gagal membunuh leluhur ini juga. Mereka hanya bisa menekannya. Sekarang, kekuatan mereka telah pulih sepenuhnya, kekuatan setiap orang tidak berada di bawah Dao leluhur. Sebaliknya, leluhur Dao umat manusia saat ini hanyalah sekelompok orang yang beruntung, memperoleh kristal hukum dalam pertempuran surga secara kebetulan. Begitulah cara mereka mendapatkan kejayaan hari ini. Ye Yuan menarik napas dingin ketika dia mendengarnya. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan leluhur ras dewa ternyata begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak takut pada leluhur Dao juga. Lebih jauh lagi, mendengar nada bicara Jian Yunxin, kekuatan kaisar surgawi rahasia mendalam kemungkinan besar tidak terlalu jauh dari leluhur Dao bahkan jika dia tidak sebaik itu. Kekuatannya bahkan mungkin setara dengan Dao leluhur. Kaisar surgawi rahasia mendalam memang merupakan keberadaan yang paling menakutkan di antara Deva Fifth Blades. Ye Yuan berpendapat bahwa dia kemungkinan besar adalah eksistensi yang bisa berdialog dengan leluhur Dao. Tapi kalau dilihat sekarang, kekuatan tempur utama kedua ras sama-sama takut satu sama lain. Oleh karena itu, mereka tidak mengambil tindakan. Ras dewa jelas sedang menunggu saat Dao surgawi mengambil kembali kekuatan hukum. Pada saat itu, manusia tidak lagi memiliki pusat kekuatan yang dapat bersaing dengan leluhur ras dewa lagi. Ye Yuan tiba-tiba teringat pada Daimelt dan bertanya-tanya apakah dia bisa menjadi leluhur salah satu garis keturunan ras dewa. Oleh karena itu, dia membuka mulut dan bertanya. Mendengar Ye Yuan menyebut Daimelt, Jian Yunxin terkejut dan berkata, sebenarnya masih ada hal seperti itu. Teman muda Ye, kamu telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia. Daimelt ini adalah leluhur generasi kedua dari faksi surga ras dewa. Meski kekuatannya tidak sebaik leluhur, namun jaraknya juga tidak jauh. Saat itu, umat manusia mengeluarkan harga yang sangat mahal untuk menekannya. Aku mendengar bahwa untuk menekannya, umat manusia kehilangan banyak pembangkit tenaga Deva keempat dan kelima. Begitu dia muncul, dia akan menjadi kekuatan tempur utama ras dewa. Ye Yuan juga sangat terkejut setelah mendengarnya. Saat itu, dia merasa kata-kata yang diucapkan Daimelt agak menyombongkan diri. Melihatnya sekarang, apa yang dia katakan tidaklah salah. Kekuatan Daimelt kemungkinan besar jauh lebih kuat daripada Origin Guard. Baiklah, lebih baik bicara tentang urusan resmi saja. Meskipun kekuatan tempur teman muda Ye tak tertandingi, mengenai masalah besar dunia surga, kamu masih tidak perlu mengkhawatirkannya untuk saat ini, tiba-tiba Jian Yunxin berkata. Ye Yuan mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, oh, apa yang senior cari dariku? Jian Yunxin berkata, sebenarnya, sejak ayah mencapai Dao, dia menghitung bahwa umat manusia akan mengalami bencana ini. Oleh karena itu, di zaman ini, dia telah bersiap menghadapi bencana ini. Ketika Ye Yuan mendengarkan apa yang dikatakan Jian Yunxin,
dia dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam terhadap Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam. Ternyata sejak Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam mencapai Dao, dia telah membuat rencana untuk masa depan umat manusia. Dia menyebarkan kekuatan keluarga Jian ke seluruh dunia bentangan surga. Itu sebenarnya untuk merekrut talenta untuk umat manusia. Tapi meskipun manusia memenangkan pertempuran besar apokaliptik, itu juga merupakan kemenangan besar. Ajaran Dao yang tak terhitung jumlahnya punah. Setelah umat manusia melewati masa pemulihan selama miliaran tahun, mereka akhirnya memulihkan vitalitasnya. Hanya saja dibandingkan masa jayanya, ras manusia seperti ini masih belum layak untuk disebutkan. Medan perang dewa kuno yang Ye Yuan kunjungi sebelumnya sebenarnya adalah reruntuhan pertempuran kiamat. Daerah yang dia datangi saat itu, hanyalah puncak gunung es dari medan perang dewa kuno Mor. Meskipun tempat itu adalah gurun, ada banyak harta jiwa yang tersembunyi. Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam mengeluarkan upaya yang tak terukur, mengekstraksi 100 warisan manusia teratas dari medan perang dewa kuno Mor. Di antara mereka, ada 10 warisan yang ditinggalkan oleh negara-negara besar umat manusia saat itu. Kekuatan mereka tidak terbatas, sudah mencapai tingkat hukum. Selain itu, Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam bahkan membuka dunia kecil bernama alam perang purba dengan kemampuan ilahi yang hebat. Dunia kecil ini digunakan untuk memilih orang-orang jenius yang paling menonjol dari umat manusia, memasuki tanah warisan, dan menerima warisan tertinggi umat manusia. Namun, kemunculan ras dewa yang tiba-tiba mengganggu semua pengaturan Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam, membuat para jenius ini tidak punya waktu untuk tumbuh dewasa. Namun bertindak selalu lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Itu pada akhirnya lebih baik daripada membiarkan seseorang ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Memanfaatkan fakta bahwa leluhur Dao masih memiliki kekuatan pencegah, Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam harus melaksanakan rencana ini terlebih dahulu. Jian Yunxin datang ke sini untuk mengundang Ye Yuan memasuki alam perang purba dan mengambil bagian dalam pertempuran para jenius. Ye Yuan bergidik ketakutan saat mendengarnya. Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam sebenarnya mengekstraksi 100 warisan dari reruntuhan perang. Cara seperti ini tidak dapat dibayangkan. Namun, ini adalah proyek besar. Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam sepertinya mengeluarkan upaya yang luar biasa dalam hal ini. Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam menghabiskan tenaganya dan memeras otaknya untuk umat manusia. Aku telah berbuat salah padanya. Senior, mohon sampaikan permintaan maaf kepada Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam atas nama Ye ini. Ye Yuan berkata dengan tulus. Dia sebelumnya berpikir bahwa Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam dan banyak lainnya, pusat kekuatan besar ini, berhamburan seperti kura-kura, masing-masing dari mereka egois. Begitulah cara umat manusia jatuh ke dalam situasi berbahaya. Melihatnya sekarang, dialah yang memfitnah Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam. Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam adalah pahlawan sejati umat manusia, yang layak untuk dihormati Ye Yuan. Terhadap orang seperti itu, Ye Yuan tidak pernah pelit dengan kekagumannya. Permintaan maaf belaka tentu saja bukan apa-apa. Jian Yunxin melambaikan tangannya dan berkata, tindakan dan perilaku teman muda Ye, Kaisar ini telah melihatnya. Memang benar bahwa tindakan ayah patut dihormati, tetapi kamu yang membalikkan keadaan yang mengamuk juga patut dikagumi. Jian Yunxin juga mengucapkan kata-kata ini dari lubuk hatinya. Begitu skema Origin Guard berhasil, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Pertarungan para jenius akan dimulai setahun kemudian. Ye Yuan dan Jian Yunxin setuju untuk pergi ke alam perang purba setahun kemudian. Selama periode waktu ini, Ye Yuan memiliki terlalu banyak hal untuk dikerjakan. Setelah pertempuran alam hati awan, puluhan ribu pusat kekuatan jalur alkimia berkumpul di Bodhidharma Elang Surgawi. Dalam pertempuran ini, Ye Yuan memecahkan seni penguncian surga Grand Xingtian, menyelamatkan banyak pusat kekuatan jalur alkimia. Yang lebih terhormat adalah Ye Yuan menarik keluar Origin Guard yang kuat itu sendirian untuk melindungi pusat kekuatan jalur alkimia ini. Perbuatan ini telah menyebar ke seluruh dunia alkimia. Ditambah dengan kekuatan jalur alkimia Ye Yuan yang kuat, dia sudah menjadi pemimpin jalur alkimia baru di dunia surga. Bahkan prestise imam besar leluhur suci juga tidak setinggi Ye Yuan saat ini. Bukan hanya beberapa kultivator keliling, bahkan banyak faksi besar dan klan keluarga besar juga datang satu demi satu, berharap untuk bergabung dengan Bodhidharma Elang Surgawi. Untuk beberapa waktu, Bodhidharma Elang Surgawi memiliki pusat kekuatan sebanyak awan. Baitong,
Kekuatan pusat kekuatan nomor satu ini sudah tidak mampu menahan benteng. Merasa tidak berdaya, Ye Yuan akhirnya mengundang imam besar leluhur suci untuk menjaga Bodhidharma elang surgawi. Setelah imam besar leluhur suci pulih dari luka-lukanya, dia juga mengetahui betapa parahnya situasi saat ini dan menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Dengan kata lain, nyawanya ini juga diselamatkan oleh Ye Yuan. Dengan kemampuannya, dia tidak akan mampu memecahkan seni penguncian surga Grand Xingtian sama sekali. Selain itu, dia dan leluhur pengobatan yang bekerja sama juga bukan tandingan Origin Guard sama sekali. Terus bertarung, keduanya hanya bisa menempuh jalan kematian. Dan kemudian, Origin Guard juga bergegas ingin membunuh Ye Yuan dan mengabaikannya karena Ye Yuan memecahkan seni penguncian surga Grand Xingtian. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk menyelamatkan situasi sendirian. Dia kemungkinan besar akan dibunuh oleh Origin Guard dalam beberapa gerakan. Pada saat ini, imam besar leluhur suci tidak dapat menahan perasaan emosionalnya. Dia memberikan banyak kemudahan kepada Ye Yuan beberapa tahun ini, membantunya untuk berkembang. Dia tidak menyangka bahwa yang diuntungkan pada akhirnya adalah dia. Oleh karena itu, ketika Ye Yuan memintanya untuk keluar, dia setuju tanpa ragu sedikit pun. Namun, ketika dia datang ke Bodhidharma elang surgawi dan melihat kemegahan menara pil, imam besar leluhur suci tenggelam dalam keterkejutan yang luar biasa beberapa hari ini. Ternyata yang kuat di Bodhidharma elang surgawi bukan hanya 3 orang master dan murid Ye Yuan. Kekuatan masing-masing alkemis di sini jauh lebih kuat daripada alkemis dengan peringkat yang sama di dunia luar. Itu juga karena waktu perkembangan Bodhidharma elang surgawi terlalu singkat. Jika tidak, tempat ini akan menjadi tanah suci nomor 1 di jalur alkimia sejati. Alam hati awan sangat lemah dibandingkan dengan tempat ini. Pusat kekuatan alam Dao yang sulit ditemukan di dunia luar, seperti kubis di tempat ini. Terutama para alkemis yang merupakan angkatan pertama yang bergabung dengan menara pil, kekuatan mereka saat ini sudah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Selama bertahun-tahun, imam besar leluhur suci hanya memperhatikan Ye Yuan. Dalam pandangannya, hanya Ye Yuan yang patut dia perhatikan. Sedangkan untuk menara pil, dia tidak memikirkan hal itu sama sekali. Dia juga tidak pernah memperhatikannya sebelumnya. Tanah suci jalur alkimia yang telah muncul hanya selama lebih dari 1000 tahun sama sekali tidak layak untuk diperhatikan. Tidak semua orang adalah Ye Yuan. Tidak peduli seberapa cakapnya Ye Yuan dalam mengajar murid, dalam waktu 1000 tahun, faksi yang dia dirikan juga tidak akan terlalu kuat. Bukan hanya imam besar leluhur suci, semua pusat kekuatan jalur alkimia yang datang ke Bodhidharma elang surgawi, masing-masing terkejut. Dapat dimengerti bahwa seseorang menjadi seorang jenius, sebuah kota yang penuh dengan orang-orang jenius, hal ini sungguh tidak dapat dipahami. Berapa banyak orang jenius yang bisa dikumpulkan oleh sebuah kota kekaisaran? Mampu menghasilkan Ye Yuan yang menantang surga, ini sudah merupakan kekayaan yang dipupuk selama 8 masa kehidupan. Tetapi ketika mereka benar-benar datang ke sini, barulah mereka menyadari bahwa mereka salah total. Sangat salah. Metode kultivasi pusat kekuatan jalur alkimia di sini benar-benar berbeda dari mereka. Mereka tenggelam dalam pemahaman Dao setiap hari, tetapi para alkemis di sini tidak memahami Dao sama sekali. Mereka mengulangi latihan yang paling sederhana dan mendasar hari demi hari, tahun demi tahun. Bahkan pil obat yang disuling juga sangat mendasar. Tidak ada satupun pil obat yang jarang terlihat. Keterampilan dasar ini, mereka anggap remeh, dan mereka tidak pernah berpikir untuk mempraktikkannya sebelumnya juga. Jika bukan karena 2 murid Ye Yuan yang sangat menentang surga, jika seseorang mengatakan untuk berkultivasi seperti ini di depan mereka, mereka pasti akan menamparkan orang tersebut sampai mati dengan 1 tamparan. Bukankah metode kultivasi semacam ini hanya membuang-buang waktu? Tapi Ye Yuan menggunakan fakta untuk memberitahu mereka bahwa ini adalah cara yang benar untuk berkultivasi. Orang tua ini selalu berpikir bahwa kamu mengandalkan bakat untuk mendapatkan kekuatan hari ini. Setidaknya, bakat menyumbang sebab dan akibat mutlak. Namun aku tidak menyangka bahwa Enna berjalan hingga hari ini dengan metode seperti itu. Melihatnya sekarang, aku salah, dunia ini salah. Daomu menunjuk langsung ke sumbernya, kata imam besar leluhur suci dengan emosi yang berubah-ubah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, belum tentu demikian. Teknik alkimia dasar yang dikembangkan oleh menara pil, aku telah memperbaikinya berkali-kali. Mengolahnya sekarang, lebih mudah untuk berhubungan dengan level Dao. Saat kekuatan Ye Yuan terus bertambah kuat, wawasannya juga semakin tinggi.
Oleh karena itu, dia terus meningkatkan metode kultivasi dasar, membuatnya lebih mudah untuk berhubungan dengan tingkat Dao. Peningkatan semacam inilah yang membuat pusat kekuatan Menara Pil menjadi semakin banyak. Imam besar leluhur suci meliriknya dalam-dalam dan berkata, "Sebelum hari ini, aku khawatir jika kamu keluar dan mengatakan bahwa kamu memperoleh Dao dengan berkultivasi seperti ini, mungkin tidak ada orang yang akan percaya sama sekali." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Bukannya tidak ada yang percaya, tapi mereka akan tertawa terbahak-bahak." Imam besar leluhur suci tertawa dan berkata, "Memang benar." Tiba-tiba, tatapannya berkedip dan dia berkata, "Ye Yuan, bisakah metode kultivasi ini diberikan kepada orang tua ini?" Ye Yuan memandang pihak lain dengan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa tokoh dikdaya seperti imam besar leluhur suci benar-benar bisa melepaskan harga dirinya, dan mengambil inisiatif meminta untuk mengembangkan teknik paling dasar ini. Ini setara dengan memulai pelajaran dasar. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, "Senior leluhur suci terlalu khawatir, Menara Pilku tidak memiliki ide untuk menimbun barang-barang kami sendiri. Pembangkit tenaga jalur alkimia yang bergabung dengan Menara Pilku semuanya dapat menjalani kultivasi semacam ini. Hanya saja aku khawatir tidak banyak yang bisa bertahan. Metode kultivasi seperti ini sangat suram. Saat ini, pusat kekuatan yang tersisa di Menara Pil semuanya adalah sisa-sisa gelombang besar yang menyapu pasir." Imam besar leluhur suci memandang Ye Yuan dengan ekspresi terkejut dan terdiam untuk waktu yang lama. Baru setelah sekian lama dia berkata, "Menyediakan pendidikan bagi semua orang tanpa diskriminasi. Orang tua ini memeriksa hati nuraniku sendiri dan merasa bahwa aku berwawasan luas, tetapi dibandingkan dengan kamu, aku jauh lebih rendah." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Mengapa senior leluhur suci mengatakan ini? Saat ini, umat manusia berada dalam bahaya. Pembangkit tenaga jalur alkimia tambahan adalah harapan tambahan. Anda juga mendengar apa yang dikatakan Origin Guard, untuk umat manusia bisa menang dalam pertempuran kiamat terakhir. Pusat kekuatan jalur alkimia memberikan kontribusi yang luar biasa." Imam besar leluhur suci mengangguk dengan berat dan berkata, "Apa yang kamu katakan itu benar. Jika masih ada pandangan sektarian saat ini, maka itu benar-benar mencari kematian." Tidak tahu mulai kapan, para pusat kekuatan jalur alkimia yang pernah menguasai angin dan awan, semua mengesampingkan ego mereka, dan mengikuti pusat kekuatan Menara Pil untuk mengerjakan pekerjaan rumah mereka dengan serius. Ketika mereka merendahkan harga diri seorang ahli, mereka tiba-tiba menemukan bahwa pusat kekuatan Menara Pil benar-benar dapat melakukan pelatihan dasar dengan sangat baik, dan dengan sangat solid. Dan ketika mereka berkompetisi dalam bidang alkimia dengan para alkemis Menara Pil, mereka takjub menemukan bahwa berkali-kali, kualitas pil obat yang mereka buat sebenarnya tidak sebaik para alkemis Menara Pil. Kita harus tahu, masing-masing dari mereka adalah dewa alkimia bintang 7. Beberapa bahkan adalah dewa alkimia bintang 8. Sementara dewa alkimia bintang 7 di Menara Pil jumlahnya sangat sedikit. Kakak senior Yun, pil cincin perak Klutmun saya selalu kurang sedikit. Bisakah Anda datang dan membantu saya melihat apa masalahnya? Kakak senior Yun, lihatlah seni kondensasi abadi asap ungu milikku. Apa kekurangannya yang masih ada? Kakak seniorita Ning, teknik pengendalian api Zen Suimu benar-benar telah mencapai puncak kesempurnaan. Di Menara Pil, sekelompok dewa alkimia bintang 8 mengepung Yun Yi dan Ning Xiu, mengobrol dan bertanya tanpa henti. Awalnya, mereka semua merasa hormat dan kagum. Lagi pula, pusat kekuatan jalur alkimia ini semuanya adalah tokoh besar yang memimpin suatu wilayah. Dewa alkimia bintang 8 mana yang tidak dikagumi oleh jutaan orang di dunia bentangan surga, sebuah eksistensi yang membuat orang-orang berkumpul di sekitar mereka seperti segudang bintang yang mengelilingi bulan. Tapi di sini, mereka seperti siswa sekolah dasar. Ketika mereka baru saja tiba, mereka tentu ingin mendapatkan bimbingan Ye Yuan. Tapi Ye Yuan secara alami melemparkannya ke Yun Yi dan Ning Xiu. Segera, mereka tutup mulut secara kolektif. Mereka semua, dewa alkimia bintang 8, sebenarnya tidak bisa mengalahkan murid Ye Yuan. Baru pada saat itulah orang-orang besar ini menemukan bahwa metode kultivasi Ye Yuan memang menakjubkan. Oleh karena itu, mereka membuang harga diri mereka dan belajar secara mendalam dengan Yun Yi dan yang lainnya setiap hari. Namun semakin banyak mereka berkomunikasi, mereka semakin merasa ngeri. Kedalaman wawasan Yun Yi dan yang lainnya, membuat mereka berkeringat karena malu. Harus diketahui, ranah Yun Yin saat ini masih rendah. Setelah wilayahnya muncul,
dia benar-benar bisa menghancurkan mereka. Pukulan besar ini. Tiba-tiba terjadi keributan di tengah kerumunan. Beberapa sosok masuk. Yun Yi dan Ning Xiu buru-buru bangkit dan membungkuk pada mereka yang datang. Guru, Tuan Leluhur Suci. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu mendapat keuntungan dari berkomunikasi dengan senior beberapa hari ini? Keduanya berkata, mendapat banyak manfaat. Ye Yuan mengangguk dan berkata, semua orang yang hadir adalah senior yang namanya mengguncang suatu daerah. Kalian harus lebih rendah hati dan belajar lebih banyak dari mereka. Keduanya buru-buru berkata, baik. Semua kaisar surgawi berkeringat karena malu. Kata-kata Ye Yuan benar-benar menamparkan mukanya. Beberapa hari ini, mereka sudah lama ditundukkan oleh magang senior saudara Yun Yi dan dengan rela mengikuti mereka untuk berkultivasi. Kalau bicara belajar, seharusnya merekalah yang belajar. Salah satu kaisar surgawi tersenyum pahit dan berkata, Adik Ye, bukankah kamu menamparkan wajah kami di sini? Ranah teman muda Yun belum sampai di sana. Kalau tidak, apa hubungannya dengan kita, orang-orang tua ini? Sage kedua, kami semua, orang-orang tua ini, benar-benar tidak menyangka bahwa murid-muridmu pun begitu kuat. Bodhidharma Elang Surgawi menjadi tanah suci jalur alkimia nomor 1 sesuai dengan namanya. Kaisar surgawi ini disebut Kaisar Surgawi Nauhua, Dewa Alkimia Bintang 8 tahap akhir. Senioritasnya sangat tinggi dan pengaruhnya di dunia alkimia juga sangat besar. Namun beberapa hari ini, dia benar-benar yakin dengan menara pil. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Saudara Nauhua salah paham. Saat Ye ini mengajar murid-muridnya, prioritas pertama adalah menjaga diri dari kesombongan dan kecerobohan, dan tidak menjadi sombong. Tidak peduli seberapa tinggi wilayah mereka, seberapa kuat kekuatan mereka, mereka juga tidak bisa meremehkan lawan mereka. Batu-batu dari bukit lain mungkin berfungsi untuk memoles batu giok yang satu ini. Belajar dari kelebihan orang lain dan memperbaiki kekurangan kita adalah cara yang tepat. Ketika semua orang mendengarnya, hati mereka sedikit terkejut. Ternyata Ye Yuan tidak bersikap rendah hati, dia hanya menjelaskan fakta. Dalam hati Ye Yuan, Yun Yi lebih kuat dari mereka. Tapi meski dia kuat, dia juga harus mengesampingkan egonya, dan belajar dari orang lain. Kalau dipikir-pikir sekarang, beberapa hari ini, Yun Yi juga memang tetap acuh tak acuh ketika diberi bantuan atau ketika dihina, tidak sombong atau terburu nafsu. Baru pada saat itulah kelompok pusat kekuatan jalur alkimia menemukan bahwa Bodhidharma Elang Surgawi ini benar-benar berbeda dari yang lain dalam segala aspek. Mereka semua, orang-orang ini, sudah terlalu lama menduduki posisi tinggi. Mereka adalah eksistensi di atas awan, masing-masing sangat bangga. Membuat mereka belajar dari orang yang lebih lemah dari mereka, itu mustahil. Namun sekarang, mereka menemukan bahwa seseorang yang lebih menonjol dari mereka tidak hanya lebih pekerja keras tetapi juga lebih rendah hati. Kerendahan hati semacam ini bukanlah kerendahan hati secara verbal, melainkan kerendahan hati dalam mentalitas. Hanya ketika seseorang benar-benar memiliki mentalitas yang rendah hati, barulah seseorang dapat mempelajari poin-poin cemerlang dari orang lain. Adapun kesopanan verbal, Ye Yuan benar-benar mengabaikannya. Dia kuat, itu wajar dan benar. Hal ini juga terlihat dari perkataannya. Semuanya, aku telah berdiskusi dengan leluhur suci senior dan memutuskan bahwa mulai waktu berikutnya, Bodhidharma Elang Surgawi akan memulai khotbah Dao. Ini akan dimulai oleh Ye ini. Setelah aku pergi, leluhur suci senior akan mengambil alih. Dia juga telah menghubungi beberapa pusat kekuatan tingkat leluhur. Mereka semua setuju. Datang menemui semua orang hari ini, aku berharap semua orang menyebarkan beritanya. Siapapun, selama mereka tertarik pada alkimia Dao, semua bisa datang ke Elang Surgawi untuk mendengarkan khotbah Dao. Kata Ye Yuan. Saat Kaisar Surgawi mendengarnya, wajah mereka berubah drastis. Yang disebut khotbah Dao adalah mendemonstrasikan dan membedah Dao mereka sendiri sedikit demi sedikit dan memperagakannya kepada orang-orang yang mendengarkan Dao. Ini setara dengan mengatakan bahwa sebagian besar inti Dao besar seseorang akan ditampilkan kepada dunia. Orang-orang yang mencapai Dao semuanya telah merintis jalan melalui segala macam rintangan dan mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka mencapai pencapaian hari ini. Setiap orang memiliki rahasianya sendiri yang tidak dapat ditularkan. Bahkan jika mengajar murid magang, mereka juga akan menahan sesuatu. Yang disebut murid pengajar akan membuat gurunya mati kelaparan. Logikanya seperti ini. Pikirkan tentang hal ini,
jika murid-murid Anda sangat berbakat dan mempelajari semua hal dari Anda, dan melampaui kepala Anda, perasaan seperti apa itu? Kecuali seseorang yang akan meninggal, jika tidak, siapa yang mau melakukan hal semacam ini? Tapi Ye Yuan tidak. Kelompok Kaisar Surgawi tercengang karena mendengarkan, menarik napas dingin. Betapa luasnya wawasan seseorang untuk bisa melakukan hal seperti itu. Tindakan Ye Yuan adalah mengajarkan semua kehidupan, pahalanya yang terbesar. Dalam sejarah dunia bentangan surga, belum pernah ada sosok seperti ini. Dia tidak hanya melakukannya, dia bahkan menyuruh imam besar leluhur suci melakukannya juga. Alasan mengapa Ye Yuan datang untuk mencari Kaisar Surgawi ini adalah karena pengaruh mereka di dunia alkimia. Kenyataannya, dia berharap lebih banyak orang datang dan mendengarkan Dao. Tidak diragukan lagi, semakin kuat kekuatan jalur alkimia umat manusia, semakin kuat kepercayaan diri mereka dalam bersaing dengan ras dewa. Beberapa firasat tentang hal ini dapat dilihat dari rencana Origin Guard. Hahaha, saat aku mendengar kabar ini, lelaki tua ini sudah terpana. Tapi kalau dipikir-pikir, jalur alkimia Ye Yuan saat ini sudah tidak berada di bawah milik orang tua ini. Bahkan dia tidak pelit, jadi bagaimana orang tua ini bisa tertinggal di belakangnya? Kata imam besar leluhur suci sambil tertawa. Ekspresi Kaisar Surgawi Nauhua berubah muram dan dia berkata, Sage kedua sebagai manusia mampu melakukan gerakan yang menakjubkan. Bagaimana basis kultivasi Nanhua yang sedikit bisa disembunyikan? Jika kamu tidak meremehkanku, masukkan Nanhua. Hitung aku juga, hitung aku, Kaisar Surgawi terpengaruh oleh luasnya pikiran Ye Yuan dan setuju satu demi satu. Cara Ye Yuan dalam melakukan sesuatu memang luar biasa. Dia seperti itu sebelumnya dalam pertempuran alam hati awan dan juga seperti ini sekarang. Sebaliknya, masing-masing dari mereka merasa malu atas ketidaklayakan mereka. Meskipun dao mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Ye Yuan, namun saat ini mereka jelas tidak bisa tertinggal dari yang lain. Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum, jika umat manusia memenangkan pertempuran ini, dunia pasti akan menjadi kebenaran semua orang. Semua orang berulang kali mengatakan tidak berani. Sekarang setelah leluhur pengobatan menghilang, dua orang di depan mereka adalah puncak dunia alkimia. Dengan sedikit kekuatan mereka, bagaimana mereka berani pamer di depan dua leluhur besar? Berita itu menyebar ke seluruh dunia alkimia dengan sangat cepat seperti angin. Pembangkit tenaga alkimia di alam hati awan semuanya merupakan elit di antara para elit. Bahkan orang-orang seperti Empyrean Pilgiok harus menggunakan koneksi sebelum mereka bisa masuk, ketinggian ambang batasnya bisa dibayangkan. Dan di seluruh dunia alkimia, hanya dewa yang tahu berapa banyak pusat kekuatan jalur alkimia. Ye Yuan tidak membeda-bedakan dalam mengajar, selama ada yang mau datang, mereka bisa datang. Untuk beberapa waktu, pusat kekuatan jalur alkimia yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni Bodhidharma elang surgawi. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a